Baik, selamat siang semuanya. Siang, Pak. Nah, Siang, apa kabar Pak. nih? Apa kabar nih Sarma, Ursula, Tiurlan, Revanov? Semuanya sehat-sehat kan? Amin. Oke. Sehat. Oke. Sebelum kita masuk kepada materi yang akan kita bahas, kita akan menyanyikan sebuah lagu. Ku tak membawa apapun juga. Hati sebagai hamba. 1, 2, ya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ya, mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan atas berkat dan anugerah-Mu kami boleh kembali belajar pada siang hari ini. Tuhan tolong kami supaya kami diberikan pengertian. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Oke, materi kita kali ini adalah hidup dalam kesetiaan. Apa materinya, Tiurlan? Hidup dalam kesetiaan. Pasti semua kita mendambakan orang-orang yang setia dalam hidup kita. Benar nggak? Kalau misalnya kalian punya teman, menghendaki supaya teman kalian itu setia. Kalau misalnya kalian punya pacar, menghendaki supaya pacar kalian setia. Benar nggak? Benar ya Ursula ya? Nah, oke. Iya Pak, setia. Setiap tikungan ada. Sayang. Nah itu setianya bukan setia yang positif. Sarma, kamu kemana Sarma? Oke. Hadir, Pak. Nah, buka kameranya. Nah, oke, kita lanjutkan. Saya akan munculkan di bawah ini. Saya absen dulu tadi. Sarma, kameranya belum dibuka. Ursula hadir ya. Lalu Elizabeth Nona. Hadir, Pak. Revanov. Tiurlan. Hadir. Hadir, Pak. Hadir. Ya. Baik. Kita akan menyaksikan sebuah cuplikan video, namun saya akan jelaskan dulu tentang pembelajaran kita kali ini. Hidup dalam kesetiaan. Tadi kita sudah berdoa. Ya, sekarang topik hidup dalam kesetiaan. Jika kalian memahami dan menguasai materi, maka kalian bisa nanti menjelaskan bagaimanakah hidup dalam kesetiaan itu. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu menjelaskan, peserta didik dapat menjelaskan contoh-contoh kesetiaan. 2,
Setelah mendengarkan materi melalui ceramah dan menggali informasi, peserta didik dapat menjelaskan dan memberikan contoh kesetiaan, dan peserta didik dapat menjelaskan kesetiaan yang benar. Lalu yang ketiga, setelah mendengarkan materi dan berdiskusi, kalian dapat menganalisis kesetiaan menurut Alkitab. Lalu yang keempat, setelah mendengarkan materi, kalian dapat menyajikan presentasi berkaitan dengan peran Roh Kudus sebagai pembaharu dengan mengacu pada Alkitab. Oke, materi kita adalah hidup dalam kesetiaan. 1. Contoh-contoh kesetiaan. 2. Kesetiaan yang keliru. 3. Kesetiaan menurut Alkitab. Oke, kompetensi inti yang harus dicapai yaitu ada kompetensi inti 1, menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Revanov, masih kedengaran suara saya? Masih, Pak. Masih ya? Oke. Lalu ada kompetensi inti 2. Dan ada kompetensi inti 3 serta kompetensi inti 4. Nanti itu bisa kalian baca baik di buku paket maupun di buku elektronik. Sedangkan indikator pencapaian kompetensi yang pertama menjelaskan hubungan antara kasih dan kesetiaan. Membedakan kesetiaan yang benar dengan kesetiaan yang keliru. Menganalisis makna kebersamaan dengan orang lain tanpa kehilangan identitas. Dan menunjukkan bukti tentang kesetiaan kepada Allah. Kriteria ketuntasan minimal yaitu 75. Kalau di bawah 75 berarti kalian harus remedial. Alangkah baiknya jika kalian mendapatkan nilai di atas 75. Oke. Nah, sekarang kita saksikan dulu cuplikan video berikut ini. Kedengeran nggak, Revanov? Enggak ya? Oke. Nah, video ini berbicara tentang Yakub yang mencintai Rahel. Yakub yang mencintai Rahel. Nah, kalau ditayangkan ada cuplikan bagaimana protes Yakub terhadap pamannya Laban dalam hal upahnya dia selama di tempatnya Laban dia bekerja 7 tahun, ternyata yang dia dapatkan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, itu bicara karena dia menginginkan Rahel untuk menjadi istrinya, ternyata karena Lea yang paling tua, maka Laban pun memberikan Lea kepada Yakub. Nah, nanti kita akan bahas. Jika kita menyaksikan cuplikan video yang tadi saya putar, maka kalian bisa memberikan tanggapan terhadap cuplikan video tersebut. Oke. Sekarang kalian bawa Alkitab kan? Kalau di rumah pasti. Elizabeth? Bentar, ambil dulu. 1 menit untuk memikirkan. Untuk nomor 1, pertanyaannya, apa yang kamu temukan dalam cerita tentang kesetiaan antara Yakub dan Rahel? Lalu yang kedua, apa kaitan antara cinta dan kesetiaan? Nanti yang menjawab ini Cornelius. Cornelius dengar saya kan? Gak denger, Pak. Nggak dengar? Ngelek-ngelek. Oke, berarti nanti yang jawab nomor 2 ini Revanov. Apa kaitan antara cinta dan kesetiaan? Yang ketiga, yang jawab itu Sarma. Contoh-contoh kesetiaan dalam hidup sehari-hari.
Yang keempat, Ursula. Jelaskan bagaimana kesetiaan itu mencerminkan cinta kasih seseorang kepada orang lain. Oke, silakan, saya tunggu. Saya tunggu. Tadi nomor 1 siapa? Kalau misalnya nomor 2 udah dapat jawabannya, langsung aja dijawab. Tadi nomor 1 apa? Yuk, silakan. Silakan. Repanov. Suaranya dibuka. Nah. Kalau pertanyaannya saya apa kaitannya cinta dan kesetiaan? Kalau menurut saya itu saling membantu dan saling mengasihi. Saling membantu dan saling mengasihi. Hidup dalam kesetiaan. Kesetiaan adalah salah satu ciri yang paling penting dari cinta kasih. Orang tidak bisa mengatakan bahwa ia mencintai seorang apabila ia tidak menunjukkan kesetiaannya. Benar atau betul? Benar, betul. Benar. Benar ya, benar dan betul ya. Benar, Pak. Oke. Kasih tanpa kesetiaan bukanlah kasih yang sebenarnya. Mengasihi berarti setia mendampingi dalam keadaan yang paling berat sekalipun. Nah, dalam Alkitab sering kita temukan gambaran tentang hubungan antara Allah dengan Israel sebagai hubungan antara suami istri. Maksudnya di sini bahwa Allah itu sangat mengasihi bangsa Israel. Makanya disebut bangsa Israel itu adalah apa? Umat pilihan, kekasih Tuhan. Nah, ketika bangsa Israel itu menyimpang, maka Tuhan pun tidak suka akan tindakan mereka menyimpang dalam arti mereka melacurkan diri kepada nabi-nabi Baal dan menyembah kepada dewa-dewa kafir. Lalu ada juga perumpamaan Yesus tentang 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh sedang menanti kedatangan mempelai laki-laki. Mempelai laki-laki disebutkan bahwa menunjuk kepada Yesus sendiri, sedangkan mempelai wanita itu adalah gereja ataupun orang-orang yang percaya. Nah, ini contoh-contoh kesetiaan. Siapa yang pernah menonton kisah tentang anjing Hachiko? Oke, coba jelaskan. Si Revanov dulu. Buka mic-nya. Jadi anjingnya itu setia lah Pak. Maksudnya kayak dia punya majikan. Majikannya suatu hari kan kalau pergi itu kan dia naik kereta. Nah anjingnya suka ngikut ke situ nanti nunggu sampai majikannya pulang dari kereta itu. Tapi pada suatu hari majikannya nggak pulang, tapi anjingnya tetap di situ. Ini cerita Hachiko deh. Ada patungnya juga kok Pak. Oh, ada ya. Oke. Siapa lagi yang bisa menambahkan? Ursula? Tahu nggak ceritanya? Saya tahu tapi belum nonton filmnya, Pak. Tapi ya kayak gitu sama. Gimana ceritanya? Ya kan itu ada anjing itu kan. Iya, dia tuh kayak selalu nunggu pemiliknya pulang kerja sampai, kalau nggak salah sampai pemiliknya itu udah meninggal ya. Iya nggak sih? Iya. Ya. Dia tetap nungguin di situ tempat yang sama setiap harinya. Oke, itu contoh seekor anjing yang setia kepada tuannya. Pas tuannya berangkat ke stasiun kereta, dia antar. Terus sorenya dia tungguin. Nah, sampai suatu saat tuannya itu meninggal, anjingnya nggak tahu. Pokoknya tiap hari aja dia nungguin di situ. Nah, dan itu menjadi contoh tentang kesetiaan yang dilihat oleh masyarakat pada saat itu. Sehingga apa? Oleh karena kesetiaan Hachiko itu, maka dibuatlah patung sebagai kenangan bahwa itu gambaran kesetiaan. Itulah menjadi pelajaran ataupun contoh kesetiaan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Jadi supaya orang-orang mencontoh kesetiaan Hachiko. Lalu yang kedua, kesetiaan
Bukan Rahel. Yakub terhadap Rahel. Siapa yang bisa menjelaskan, memberikan tanggapan, Tiurlan, tentang Yakub, kesetiaan Yakub terhadap Rahel? Saya lupa sama ceritanya, Pak. Lupa? Minum Cerebrofit dong. Ingat-ingat lupa sih. Sarma? Lupa juga? Ayo, Revano. Kalau jujur menurut saya nggak jelas, Pak. Masa istrinya dua, tapi kan disuruh kerja lagi sama berapa tahun itu, tapi si Yakub tetap ngelakuin dan Rahelnya tetap jomblo, tapi akhirnya menikah juga. Namun anaknya lebih banyak punya sama si siapa tuh? Si Lea. Iya, sama si Lea daripada sama si Rahel. Rahel cuma dua, kalau Lea sampai lebih dari 5 lah, Pak. Nggak tahu Oke, kenapa. itulah nanti yang akhirnya menjadi suku-suku di Israel. Nama-nama anaknya itu. Jadi gini, tadi pertanyaannya Revanov, kok istrinya dua? Bukan masalah istrinya dua, tetapi begini, pada saat itu kan Rahel kan adiknya Lea. Jadi tradisi pada saat itu, kalau seorang menikah, kakaknya duluan baru adiknya, gitu. Sekarang juga masih ada kan? Masih ada tradisi itu. Kalau kakaknya belum menikah, adiknya tidak boleh menikah. Itu tradisi ataupun budaya. Nah, pada saat setelah 7 tahun Yakub bekerja pada Laban, ternyata dia bilang bahwa dia mau mengambil Rahel. Karena pada saat itu di sana kan kalau orang perempuan itu kan pakai cadar kan? Pakai cadar, jadi nggak ketahuan. Nah, itu juga. Jadi tradisi yang membuat demikian. Bukan masalah dia punya istri dua, bukan. Tapi karena tradisinya pada saat itu. Sehingga dia ngomong sama Laban, kenapa kamu memberikan Lea, padahal saya mau jadi istri saya itu Rahel. Nah, lalu karena memang Yakub itu setia kepada Rahel, maka dia pun menyanggupi untuk bekerja berapa tahun lagi? 7 tahun lagi dia bekerja. 7 tahun lagi. Iya, 7 tahun lagi. Oke, ada yang mau bertanya nggak? Kita lanjutkan dulu ya, ada contoh kesetiaan lagi. Ada satu lagi contoh kesetiaan. Kita lihat, ada namanya tunggu ya. Horatio G. Spafford. Horatio G. Spafford, seorang pengusaha Amerika Serikat di Chicago, kehilangan sebagian besar bisnisnya karena kebakaran besar yang melanda kota Chicago tahun 1871. 2 tahun kemudian, Spafford ingin memberikan liburan kepada keluarganya, istrinya, dan keempat anak perempuannya dengan berlibur ke Eropa. Ternyata apa yang terjadi? Istri dan keempat anaknya berangkat terlebih dahulu. Istri dan keempat anaknya berangkat terlebih dahulu, lalu karena masih banyak urusan dari Stafford tadi, dia belakangan. Ternyata apa yang terjadi? Kapal yang mereka tumpangi itu ternyata kecelakaan. Dan yang hidup, yang selamat satu-satunya hanya istrinya. Jadi anaknya mati semua. Hanya tinggal istrinya. Itulah yang dikatakan bahwa dia hanya seorang diri. Nah, disebutkan di sini save alone. Save alone. Satu-satunya yang selamat.
Kapal yang ditumpangi istri dan keempat anaknya mengalami kecelakaan tabrakan dengan sebuah kapal lain. Kapal itu tenggelam dan keempat anak perempuannya tewas bersama penumpang lainnya. Istrinya adalah satu-satunya yang selamat. Sementara dalam perjalanan untuk menyusul istrinya, Spafford mendapatkan ilham untuk mengungkapkan perasaannya ketika kapalnya melalui tempat yang tidak jauh dari lokasi kecelakaan yang menewaskan anak-anaknya. Nah, itulah yang kemudian menjadi lagu nyanyian Kidung Baru nomor 195, Kendati Hidupku Tentram. Jadi lagu ini dituliskan berdasarkan pengalamannya. Kendati hidupku tentram dan senang, dan walau derita penuh, engkau mengajarku bersaksi tegas. Selamatlah, selamatlah jiwaku. Nah, Spafford memiliki kekuatan yang luar biasa ketika bisnisnya hancur dimakan api yang melanda sebagian besar kota Chicago. Kemudian, keempat anaknya mati tenggelam dalam kecelakaan kapal laut. Ia menghadapi semuanya dengan tabah karena ia tahu bahwa Allah itu setia. Nah, ini boleh menjadi contoh bagi kita bahwa Allah itu setia kepada kita, Tuhan itu setia dan kasih-Nya sempurna bagi kita sekalian. Nah, lalu poin B, kesetiaan yang keliru. Kesetiaan yang keliru, kalian bisa menjelaskan apa saja itu kesetiaan yang keliru? Coba, siapa dulu nih yang mau ngasih tanggapan kesetiaan yang keliru? Revanov? Kesetiaan yang keliru itu apa? Kasih contohnya aja. Mungkin bukan setia tapi kayak harus ada imbalan gitu kali. Maybe. Melakukan sesuatu menolong temannya harus ada imbalan gitu. Ya. Oke, Tiurlan. Karma, kesetiaan yang keliru. Kenapa, Pak? Ayo. Apanya contohnya? Ya. Misalnya, seorang teman setia membela temannya walaupun dia tahu temannya itu salah. Oke. Benar nggak? Benar. Tiurlan? Dor. Elizabeth? Apa itu? Ini Pak, kayak gini apa sih, kayak rela mati demi menunjukkan kesetiaan gitu bukan sih? Rela ikut tawuran, rela ikut demo. Yang dukung DPR salah. Ya, tapi demonya anarkis gitu, Pak. Rela ikut demo padahal nggak tahu apa-apa. Demi nunjukin kesetiaannya. Nah, itu kesetiaan yang salah. Oke, Cornel. Kemarin Ursula ikut demo nggak? Nggak tahu apa-apa kok ikut-ikutan. Si Cornel tuh Pak demo, Pak. Untung aja. Untung nggak diguyur sama air keras. Oke. Ya. Nah, itu kesetiaan yang salah ya. Kalian tadi sudah sebutkan ada beberapa kesetiaan yang salah. Nah, kesetiaan tidak selamanya baik atau indah. Ada kalanya kesetiaan bisa menjadi sesuatu yang buruk dan negatif. Khususnya bila disuruh setia sebagai tanda solidaritas kepada teman, meskipun tahu bahwa teman itu salah. Berbagai kasus di kalangan remaja dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan adanya pemahaman tentang kesetiaan yang keliru. Tawuran tuh, Revanov. Tawuran dianggap sebagai bentuk kesetiaan, perkelahian dengan pengeroyokan, mengikuti ajakan teman untuk melakukan perbuatan yang negatif, mabuk, melakukan
hubungan seks bebas, pergi ke tempat-tempat yang tidak sepantasnya, tempat prostitusi, lalu pergi ke kafe, diskotik. Nah, itu kesetiaan yang keliru. Ya, kesetiaan yang keliru. Kalau anak sekolah itu biasanya tawuran, tapi sekarang sudah agak berkurang karena peraturan yang tegas dari pemerintah. Nah, kesetiaan menurut Alkitab. Dalam bahasa asli digunakan di Alkitab adalah emunah dalam perjanjian lama dan pistos dalam perjanjian baru. Emunah selalu tersurat berarti kokoh. Secara kiasan bisa berarti aman, loyal, atau setia, ataupun faithful, penuh iman. Nah, kesetiaan menurut pemazmur. Nah, pemazmur selalu memberikan gambaran bahwa kasih setia Tuhan itu tidak berkesudahan, selalu baru rahmatnya. Nah, orang yang setia itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Lalu di sini dikatakan, aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah. Bukankah ia hendak berbicara tentang damai kepada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihinya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan. Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Nah, Allah menghendaki kesetiaan umatnya. Nah, contoh dalam Alkitab orang-orang yang setia. Siapa itu? Ursula. Contohnya, kelihatan nggak di layar? Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kisah mereka diawali di mana mereka harus menyembah berhala. Tetapi mereka menolak karena kesetiaan mereka kepada Allah. Akhirnya mereka dimasukkan ke dalam dapur api, tetapi karena kesetiaan itu Allah membela mereka. Nah, lalu ada juga Rasul Paulus. Rasul Paulus, kalian tentu sudah sering dengar Rasul Paulus. Dia seorang penginjil yang hebat, pemberita Injil yang hebat. Dari dia mulai menganiaya umat Tuhan, sampai dia dijamah Tuhan dan menjadi pemberita Injil, maka dia tetap setia. Paulus tetap setia mengiring Tuhan. Oleh karena itu, kita juga sebagai orang percaya harus tetap setia kepada Tuhan. Nah, Paulus pernah mengatakan hidup adalah apa? Lanjutannya, Revanov. Hidup adalah, si Tiurlan ngapain? Lagi ngaca. Ursula, apa kata Paulus tentang kalimat yang saya sebutkan tadi? Hidup adalah Kristus dan ini ketahuan nih, jarang baca Alkitab nih. Hidup adalah Kristus. Sarma, kenapa kameranya ditutup, Elizabeth? Nanti saya anggap nggak ada loh, nggak masuk. Hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Nah, itulah yang diucapkan oleh Paulus. Bagaimana dia setia ketika dia mengalami aniaya, ketika dia kelaparan, dia tetap setia kepada Kristus. Oke. Sekarang saya ingin supaya kalian merangkum apa yang sudah kita bahas tadi. Silakan, siapa duluan nih yang memberikan rangkuman apa yang sudah kita bahas?
Siapa dulu? Revanov dulu, Revanov. Berikan dulu rangkuman apa yang kita bahas tadi dari kita tadi. Kesian dan cinta. Kesian dan cinta. Ya, Kesetiaan dan cinta bagaimana? kesetiaan itu ada dua. Kesetiaan itu ada dua jenis. Ada yang negatif, ada yang positif. Kita harus setia kepada Tuhan, seperti yang dikatakan Paulus. Hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Walaupun kita susah, tapi di akhirnya kita bisa bersama Tuhan. Dah. Oke. Sekarang Ursula. Kesetiaan bisa diartikan juga sebagai aman, loyal, faithful, gitu Pak. Terus kesetiaan tuh ada yang negatif ya, contohnya yang tadi kesetiaan yang keliru. Terus kita lanjutkan. Kesetiaan adalah sebuah konsep yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Kesetiaan ditemukan dalam hubungan antara seseorang dengan orang lain, keluarga, orang tua, komunitas, atau kelompok yang lain, termasuk dengan negara dan juga dengan Tuhan. Kesetiaan dapat kita lihat dalam kesediaan seseorang membela atau menolong orang lain, mengasihinya, dan kesediaan untuk tidak meninggalkan orang lain. Nah, tadi apa yang kalian jelaskan itu semuanya mengenai apa yang kita bahas pada siang hari ini. Oke, barangkali ada yang mau bertanya. Coba, siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Revanov, ada pertanyaan? Enggak. Enggak. Sarma? Enggak ada, Pak. Ursula? Tiurlan? Oke, saya mau tanya satu pertanyaan, satu saja. Kalian langsung jawab dengan cepat, jangan lama-lama. Bagaimana kamu menerapkan kesetiaan di dalam keluargamu? Menolong orang tua kalau disuruh. Terus? Menghormati orang tua. Menghormati gini? Iya kan, Pak? Mematuhi dan tidak berbohong kan, Pak? Boleh. Terus apa lagi? Sarma? Tidak membantah orang tua. Tidak membantah berarti kalau disuruh mau, gitu kan? Lalu kesetiaan kepada Tuhan bagaimana? Rajin beribadah ke gereja, ya gitulah, ibadah online sekarang, Pak. Jangan sekali-kali meragukan Tuhan. Nah, tuh nggak boleh, kita nggak boleh. Karena apa? Kita ini adalah ciptaan, sedangkan Tuhan itu yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Oke, sekarang saya akan memberikan tugas kepada kalian. Yang pertama, jelaskan hubungan antara kasih dan kesetiaan. Yang kedua, jelaskan bagaimana orang lain telah berkorban bagi dirimu khususnya untuk studimu. 3, bagaimana membedakan kesetiaan yang benar dengan kesetiaan yang keliru. 4,
Analisalah kesetiaan yang benar menurut Alkitab. 5, susunlah sebuah rencana untuk mengasihi orang yang selama ini paling sulit kamu kasihi. Oke, sekarang untuk minggu depan silahkan pelajari materi yang akan datang. Lalu jangan lupa tugas dikerjakan, dikumpulkan minggu depan. Sebelum kita mengakhiri, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk anugerah-Mu bagi kami. Saat ini kami sudah selesai belajar. Kiranya Tuhan menolong kami dan Tuhan memimpin kami untuk melaksanakan aktivitas kami berikutnya. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Oke, sampai di sini pertemuan kita. Jangan lupa minggu depan kita akan belajar kembali. Shalom. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Baik, Pak, terima kasih. Oke. Makasih, Pak. Oke. Selamat siang. Terima kasih, Pak.